Bab 58. Zain mencoba menguasai dirinya saat bertemu lagi dengan Tony. Ia pun maju dan duduk di sofa yang berseberangan dengan Tony. Di meja sudah terhidang minuman keras dengan kadar yang cukup tinggi. Tony tahu Zain akan meminum alkohol dengan kadar tinggi ketika dia sedang kesal ataupun marah. Aku tidak ingin berbasa-basi. Katakan, apa yang membuatmu berani memanggilku setelah apa yang kau lakukan dulu? Ucap Zain. Ia memandang Tony dengan kilatan benci. Ia benar-benar ingin menghajar Tony, namun sekuat tenaga ia menahan dirinya. Tony menanggapi tatapan dingin Zain dengan senyum mengejek. Ia tahu Zain adalah orang yang sangat temperamental. Ia berharap Zain meminum alkohol yang sudah dia siapkan. Tentu saja, Tony sudah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Bagaimana rasanya menikah kembali, Zain? Tanya Tony masih berusaha memancing emosi. Benar dugaan Zain. Anak buah Tony yang mengikutinya tadi, ia menyadari bahwa sekarang ini ia tak bebas bergerak. Zain tersenyum. Kenapa kau bertanya? Kau ingin merebutnya lagi? Jawab Zain dengan seringai mengejek. Ia menyenderkan tubuhnya ke belakang dan menatap Tony dengan tatapan meremeh. Jika kau mau, kau bisa mengambilnya. Kau pasti sudah tahu kenapa aku menikahi wanita itu. Anak buah Santos pasti sudah memberitahu apa alasanku menikahinya. Dia sama sekali tak berarti untukku. Sambungnya lagi. Ini adalah cara Zain menjaga Gia. Jika musuhnya tahu Gia dan calon anaknya berharga baginya, mereka tak akan mengincarnya, melainkan mengincar Gia dan menjadikan Gia alat untuk membuat Zain bertekuk lutut. Cukup dia saja yang menghadapi keganasan musuhnya. Ia tak akan membiarkan Gia terluka sedikit pun. Mendengar ucapan Zain, Tony mengeraskan rahangnya. Rupanya ia percaya dengan perkataan Zain. Padahal dia sudah berencana akan mengincar Gia untuk membuat Zain tak berkutik. Namun sekarang ia merasa kalah sebelum berperang. Sekarang, katakanlah, alasanmu ingin menemuiku. Kau pasti sudah tahu, bukan? Bahwa aku kembali ke negara ini karena Santos yang memanggilku. Tony menjeda ucapannya sejenak. Ia menatap Zain lekat-lekat, mencoba melihat bagaimana reaksi Zain saat dirinya menyebut nama Santos. Namun sayang, Zain sama sekali tak terpengaruh ketika terdengar nama Santos, seolah dia sudah menduganya. Lalu, aku akan memberitahu apa rencana Santos padamu dengan satu syarat. Serahkan perusahaanmu yang berada di Meksiko padaku. Maka aku akan berbalik bekerja sama denganmu dan menghancurkan Santos. Ucap Tony dengan percaya diri. Zain menepuk tangannya, membuat Tony keheranan. Kali ini Zain sudah sama sekali tak terkejut dengan ucapan Tony. Harus aku akui, kau memang hebat, Tony. Kau bahkan bisa tahu bahwa aku mempunyai perusahaan di Meksiko. Zain menegakkan duduknya. Ia menaruh kedua sikunya di lutut dan menatap Tony. Aku tak butuh bantuanmu. Jangan bermimpi aku akan menyerahkan perusahaanku padamu. Kau hanya sampah yang tak berguna. Mendengar ucapan Zain, Tony merandang. Ia bangkit dan menggebrak meja. Kau terlalu percaya diri, Zain. Teriaknya dengan lantang, tapi tak lama Tony kembali sadar. Ia tak seharusnya emosi pada Zain. Ia pun kembali duduk dan mengambil gelas yang berisi alkohol dan menegaknya hingga tandas. Bagaimana jika aku memberitahu jika kau mempunyai perusahaan lain pada Santos? Aku yakin dia tak akan tinggal diam. Maka itu lebih bagus, jawab santainya. Zain tak terlihat gentar sedikit pun. Jika dia tahu, maka aku akan lebih menghancurkan sampah seperti kalian.
Sambungnya kemudian, Zayan pun bangkit dari duduknya dan menatap Tony dengan pandangan mengejek. Kau kembali ke sini dan mencari gara-gara denganku, berarti kau sudah siap kehilangan nyawamu. Tony bangkit dari duduknya karena tak terima dengan apa yang diucapkan Zayan. Dia berniat menghajar Zayan, namun tiba-tiba dia memegang dadanya yang terasa sakit. Lalu tak lama dia tumbang, sedangkan Zayan tersenyum dengan penuh kemenangan. Mati apa yang kau rencanakan, ucap Zayan. Ia pun keluar dari ruangannya. Obati dia, jangan sampai dia meregang nyawa. Aku masih membutuhkannya. Titah Zayan pada anak buahnya yang sedari tadi menunggu di luar. Sementara di tempat lain, setelah berbicara dengan Albert dan berusaha membujuk Albert, Josh pun kembali dikurung. Ia tak berhasil meyakinkan Albert. Kali ini Josh pun dikurung di ruangan yang berbeda. Ia tak bisa lagi bergerak bebas karena tubuhnya diikat di kursi. Albert tak ingin sampai kejadian kaburnya Josh terulang lagi, hingga ia memperketat penjagaan anak buahnya. Josh terus meronta-ronta berharap ikatannya sedikit longgar. Harapan terakhirnya adalah kabur lewat atap. Rupanya anak buah Albert kurang teliti dalam memilih ruangan untuk Josh. Ruangan tempat Josh disekap sudah tak beratap. Mungkin anak buah Albert menyangka jika takkan kabur karena diikat dengan sangat kencang. Josh berhenti meronta kala seorang ada yang melemparkan batu dari atas. Josh pun melihat ke arah atas, matanya membulat sempurna saat melihat ada seseorang di atas. Mata Josh membulat sempurna saat menyadari siapa yang berada di atas. Walau gelap, ia bisa melihatnya dengan jelas. Dari bentuk tubuhnya, ia bisa tahu siapa yang berada di atas. Audrey, lirih Josh saat menyadari bahwa yang berada di atap adalah Audrey, yang tak lain adalah anak buahnya yang selama ini tinggal di Argentina. Ia tak menyangka bahwa Audrey bisa menemukannya di sini. Shh. Audrey mengisyaratkan Josh untuk menutup mulutnya. Josh pun mengangguk dan lega, akhirnya ada yang menyelamatkannya. Walaupun Audrey seorang wanita, namun ia tak bisa menanggap remeh Audrey. Buktinya ia berhasil menemukan Josh. Audrey pun melompat dari atas hingga ke bawah. Tak terlihat bahwa ia kesakitan. Bagaimana kau tahu aku di sini? Tanya Josh berbisik. Itu tidak penting. Sekarang kita harus segera pergi dari sini. Jawabnya. Ia mengeluarkan pisau lalu memotong tali yang membelenggu Josh. Setelah Josh terbebas dari ikatannya, Audrey mengeluarkan tali dari balik bajunya dan melemparkannya ke atas. Tali yang dikeluarkan Audrey adalah tali yang khusus untuk memanjat. Uncle, kau duluan. Aku akan berjaga-jaga, titah Audrey. Tapi, cepat, serunya. Kita tak punya banyak waktu. Pun menurut, dia memanjat terlebih dahulu. Tepat saat George sampai ke atas, pintu terbuka. Dan ternyata anak buah Albert yang masuk. Dua orang anak buah Albert yang berjaga di depan pintu rupanya mendengar kerasak-kerusuk di ruangan tempat Josh disekap. Angkat tangan, seru anak buah Albert sambil menodongkan senjata ke arah Audrey. Namun tak lama, anak buah Albert menodong senjata pada Josh yang masih berada di atap. Secepat kilat, Audrey melompat ke dinding dan langsung menendang tangan yang sedang membidik pistol hingga pistol itu mereka terjatuh. Ia mengeluarkan semprotan dan menyemprotkannya pada kedua mata anak buah Albert. Lalu dengan cepat dia berlari dan memanjat untuk ke atap. Akhirnya Josh pun terbebas. Yang ia pikirkan adalah pergi ke makam kakaknya terlebih dahulu. Setelah menemui Tony, Zayan mampir ke toko bunga. Ia ingin membeli bunga dan pergi ke makam ibu dia. Ia ingin meminta maaf dan meminta restu. Setelah mendapatkan bunga, Zayan pun kembali menjalankan mobilnya kembali menuju makam. Untuk pertama kalinya, Zayan meneteskan air mata saat menaruh bunga di pusara. Ia berbicara dengan menahan sesak.
Setelah cukup lama, akhirnya Zayan pun bangkit dan berjongkoknya dan berniat untuk pulang. Saat dirinya akan keluar dari area pemakaman, berbarengan dengan itu pula Zidane akan masuk ke dalam area pemakaman. Zidane dan Zayan menghentikan langkahnya kala mereka saling menatap. Pandangan mereka saling beradu, namun tak lama mereka pun kembali melangkahkan kakinya secara berbarengan. Mereka berpapasan tanpa menyapa dan saling melewati dirinya masing-masing. Mereka layaknya orang asing. Keningnya mengerut bingung kala melihat setangkai bunga di makam ibu.